Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rekan Yuan Jing, kera putih kecil di sukumu belum mencapai usia dewasa. Garis keturunannya tidak cukup kuat, pemimpin suku King Yuan berbicara lebih dulu. Huff, aku sudah bilang kamu sampah. Beraninya kamu menyebut dirimu salah satu dari 16 suku besar. Apakah kamu memiliki garis keturunan Raja Roh sejati kuno di dalam dirimu? Seorang pria jangkung dengan wajah mirip kera dan rambut putih panjang di punggungnya berteriak dengan suara nyaring. Dia adalah pemimpin suku kera hantu punggung putih, salah satu dari 16 suku besar. Dia bisa dianggap sebagai cabang dari garis keturunan Raja Roh sejati Zuyan. Dia secara alami lebih rendah dari suku King Yuan dan selalu mengikuti jejak suku King Yuan. Penatua dengan alis panjang hanya meliriknya dan menghela nafas. Dia tidak mengatakan apapun. Kera gunung raksasa berbeda dari Raja Roh sejati lainnya. Mereka hanya meninggalkan satu keturunan-keturunan, kera bergerak gunung, dan mereka tidak mewarisi garis keturunan mereka dalam pengertian ortodoks. Dengan demikian, kekuatan garis keturunan mereka menjadi semakin lemah. Bagi kera bergerak gunung, Yuan Sanbai adalah sebuah anomali. Garis keturunan kera gunung raksasa miliknya jauh lebih murni dibandingkan anggota suku lainnya. Namun, mungkin karena dia belum mencapai usia dewasa atau karena alasan lain, kekuatan garis keturunannya masih belum mencukupi. Suara-suara kritik semakin keras. Lambat laun berubah menjadi keributan. Suara keraguan juga memenuhi kuil Wildlands. Kera putih kecil dikelilingi di tengah, matanya dipenuhi rasa bersalah. Bagaimana dia bisa memutuskan garis keturunannya sendiri? Berhentilah mengkritiknya, kata putih kecil dengan marah ketika dia berdiri di depan kera putih kecil itu, tidak tahan lagi. Meskipun Liu Leer tidak mengatakan apapun, dia juga memilih untuk berdiri bersama mereka. Jika dia sampah, maka dia harus bisa menerima kritikan orang lain, kata tuan muda suku Rungwu. Tidak ada gunanya merasa bersalah. Gerbang darah Asura tidak bisa dibuka sekarang. Kera pemindah gunung tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Saat kata-kata King Yuan diucapkan, kerumunan menjadi semakin marah. Mereka sangat marah karena gerbang darah tidak bisa dibuka. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mewarisi garis keturunan Raja Roh sejati. Mata Han Li menjadi gelap saat melihat ini. Matanya berkedip karena ragu-ragu. Teman muda Han, pada saat ini, Bai Ze, yang sedang duduk di kursi batu, tiba-tiba memanggil. Mendengar ini, kerumunan itu segera terdiam dan memandang Han Li. Han Li menghela nafas dalam hati. Raja Roh sejati memang telah merencanakan dia untuk naik gunung dan memasuki kuil. Yang mulia, meskipun dia sudah mengerti, Han Li tetap berpura-pura tidak tahu dan menangkupkan tinjunya. Melihat ini, Bai Ze tidak keberatan. Dia berdiri dari kursi batu dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Sebelumnya, kalian semua tidak mau membiarkan teman kecil Han naik gunung, dan bahkan merasa malu baginya untuk memasuki aula. Sedikit yang kalian tahu bahwa jika kita ingin membuka gerbang darah Asura, teman kecil Han harus memberikan bantuan. Apa? Penonton terkejut. Fuk, dia manusia, wajah Guan Sheng dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada masalah dengan garis keturunan kera putih kecil itu. Hanya saja ia masih muda, sehingga garis keturunannya belum sepenuhnya terbangun. Di sisi lain, meskipun Tuan Han adalah manusia, dia memiliki garis keturunan Raja Roh sejati, kera gunung raksasa. Meskipun garis keturunannya tidak diwariskan melalui reproduksi, garis keturunannya jauh lebih murni dibandingkan dengan kera gunung bergerak. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menjadi lebih terkejut. Wajah Yuan Sanbai juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bai Ze tiba di depan Han Li dan bertanya, teman muda Han, apakah kamu bersedia membantu Wildlands kita? Yang mulia, tubuh saya bercampur dengan banyak garis keturunan.
Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Han Li menjawab. Garis keturunan campuran baik-baik saja. Saya punya cara untuk menghilangkannya. Selama Anda setuju, saat gerbang darah Shuro terbuka, Anda juga bisa masuk. Jika saatnya tiba, kamu bisa menggunakannya untuk menutupi kekurangan di tubuhmu, kata Bai Ze. Mendengar ini, perasaan Bai Ze dan yang lainnya campur aduk. Di satu sisi, mereka tidak ingin Han Li memasuki gerbang darah Shuro. Di sisi lain, mereka harus meminta Han Li membantu mereka membuka gerbang darah Shuro. Mendengar ini, jantung Han Li berdetak kencang. Dia memandang Bai Ze dan Tuan Muda Jiwu. Melihat ekspresinya, hati keduanya menegang. Mereka punya firasat buruk. Yang mulia, saya punya permintaan lain. Tidak masalah selama Anda bisa memenuhinya, kata Han Li. Ungkapkan pendapatmu, kata Bai Ze. Saya membutuhkan 2 tetes sari darah dari Tao Wu dan Zuyan, kata Han Li. Itu mudah. Saat gerbang darah Shuro terbuka dan seseorang mewarisi garis keturunannya, aku akan mengambilkan 2 tetes sari darah paling murni untukmu. Bai Ze terkejut pada awalnya, lalu dia tersenyum. Tidak perlu melalui banyak masalah. Ambil saja setetes esensi darah dari King Yuan dan Jiwu, kata Han Li. Bai Ze terkejut. Bagaimanapun, setelah mewarisi garis keturunan Raja Roh Sejati, kekuatan esensi darah akan menjadi yang terkuat. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa tubuh Han Li bercampur dengan segala jenis esensi darah. Dia tidak mengejar kekuatan satu garis keturunan pun. Sebaliknya, dia ingin mencapai keseimbangan. Juga, alasan mengapa Han Li mengajukan permintaan ini bukanlah untuk sengaja melawan Bai Ze dan yang lainnya. Itu karena dengan perpaduan teknik penindasan neraka iblis surgawi dan 12 perubahan sengatan bangun, di antara 4 iblis dewa yang bisa dia ubah, dia tidak memiliki 2 jenis garis keturunan yang kuat. Di antara 8 Raja Roh Sejati, Bi, An dan Zuyan memiliki fisik dan kekuatan pertahanan terkuat, jadi tentu saja mereka adalah kandidat yang paling cocok. Bian ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan setuju. Ketika dia melihat ke arah Han Li, kebencian di matanya semakin kuat. Karena teman Han adalah dermawan dari Willlands, klan Jiwu tidak akan menolaknya. Mata Tuan Muda Jiwu berkedip karena keengganan, tapi dia segera tersenyum dan mengambil inisiatif untuk mengatakan ini. Lalu dia mengangkat tangannya. Sebuah cahaya melintas di telapak tangannya, dan setetes esensi darah mengembun. Dia mengirimkannya ke depan. Bian bingung. Dia memandang Tuan Muda Jiwu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, suara Tuan Muda Jiwu terngiang di benaknya. Rekan Bian, tidak perlu khawatir tentang untung dan rugi saat ini. Begitu kita mewarisi garis keturunan Raja Roh Sejati, status kita secara alami akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Bian tiba-tiba menyadari, dia juga mengembunkan setetes esensi darah dan terbang menuju Han Li. 2 tetes esensi darah melayang di udara. Han Li mengambilnya dan memeriksanya. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa tidak dirusak. Terima kasih, kata Han Li sambil menyimpannya di dalam botol giok. Setelah mengatakan ini, dia juga mengembunkan setetes esensi darahnya dan mengirimkannya ke Bian. Bian mengangkat tangannya dan melambai. Dia mengambil setetes esensi darah ke tangannya. Tetesan esensi darah tampak mendidih, dan permukaannya mengeluarkan gumpalan asap, langsung membakar sisa sari darah, dan hanya sari darah kera gunung raksasa yang diekstraksi. Dia menjentikkan jarinya, dan setetes esensi darah terbang ke Anglo. Anglo tiba-tiba terbakar lalu terbang menuju pusat patung kera gunung raksasa. Seluruh aula sekali lagi diselimuti cahaya. Di alun-alun luar aula, orang-orang masih berdebat. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Cahaya merah tua meluap dari tanah dan berubah menjadi bayangan jimat besar. 8 jalur kuno mendaki gunung bersinar terang. Bayangan dari 8 Raja Roh Sejati yang telah menghilang sebelumnya muncul kembali,
dan cahayanya bahkan lebih terang. Segera setelah itu, seluruh penduduk suku Barbar berlutut di tanah dan berdoa dengan upacara khusus suku Barbar. Di tanah, sinar cahaya melonjak ke langit dan berkumpul di kubah langit, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Di tanah Barbar yang jauh dan tak terbatas, altar kuno yang telah terkubur selama ribuan tahun dibangunkan pada saat ini. Mereka tidak perlu dikendalikan oleh siapapun. Mereka secara otomatis memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang menerangi langit. Pada saat ini, banyak makhluk dari berbagai ras berdoa secara serempak. Seolah-olah seluruh dunia liar bersatu menjadi satu. Di puncak Gunung Barbar, sinar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dan mengembun menjadi pintu lampu besar berwarna merah darah. Di masing-masing dari dua pilar pintu, wajah Asura yang besar muncul. Yang satu menatap dengan marah, yang lain menyambut sambil tersenyum. Gambar roh asli dari Will-Lance melayang di atas dua pintu besar di tengah aula. Bukan hanya 8 raja roh sejati, tetapi keturunan mereka, naga sejati, burung phoenix surgawi, harimau putih, dan kura-kura hitam juga dapat dilihat di pintu. Di sini, gerbang darah Asura telah muncul. Alun-alun dipenuhi dengan sorak-sorai. Semua orang berada dalam keadaan ekstasi. Tetua suku kera bergerak gunung yang memiliki alis panjang juga mengendurkan alisnya dan tersenyum. Di dalam aula batu, suasananya agak berat. Dari 8 kursi batu di depan patung 8 raja roh sejati, 6 di antaranya sudah tidak kosong lagi. Namun, selain kursi batu Baize di tengah, kursi batu lainnya di depan patung Bian, Zuyan, rubah ekor 9, Pixiu mata tinta, dan kera gunung raksasa semuanya memiliki bayangan merah yang muncul di sana. Mereka semua berwujud manusia. Mereka tampak sangat hidup, tetapi mereka hanyalah sisa-sisa jiwa garis keturunan. Semua orang melihat hantu mereka, dan perasaan aneh muncul di hati mereka bahwa mereka terhubung oleh darah, namun itu juga di luar jangkauan. Apakah ini nenek moyang mereka dari garis keturunan? Waiti mau tidak mau berjalan ke arah sosok Pixiu bermata tinta. Dia menatap sosok itu dengan ekspresi tenang, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan samar. Sepertinya selain Rahu dan Kunpeng penjelajah langit, 8 raja lainnya semuanya telah jatuh. Baize berdiri dan berkata perlahan. Tidak ada kesedihan atau kebahagiaan dalam suaranya, hanya sedikit kenangan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan bayangan merah darah mengalir seperti asap ke tungku di aula. Nyala api di Anglo segera mengembun dan berubah menjadi bola api merah seukuran kepalan tangan. Ayo pergi, Baize memanggil dengan lembut. Dia mengambil bola api darah ke tangannya dan memimpin semua orang ke alun-alun di luar aula. Yang mulia, teriak orang banyak saat melihat mereka. Kebangkitan Will-Lance dimulai hari ini. Baize berjalan langsung menuju gerbang darah di alun-alun dan berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Bola darah dan api terbang dan mendarat di pintu darah. Bola api darah pecah dan berubah menjadi lautan api berwarna merah darah yang menelan seluruh gerbang darah. Di bawah kobaran api yang hebat, semua bayangan roh sejati menari-nari di udara. Pusaran air berwarna merah darah muncul, dan gerbang darah Asura telah resmi dibuka. Di dalam gerbang darah Shuro, pada pandangan pertama, ada dunia berwarna merah darah. Gelombang ki dan darah yang sangat kaya mengalir keluar dari dalam. Han Li melihat ke belakang gerbang darah Sura dan melihat bahwa itu dipenuhi dengan cahaya merah darah seperti cairan. Ki dan darahnya sangat kaya, lebih dari 10 kali lebih kaya daripada kumpulan darah di altar di alam luar angkasa Jilin. Semua orang di alun-alun merasakan situasi di dalam gerbang darah Sura dan memperlihatkan ekspresi terkejut dan antisipasi. Pembukaan gerbang darah Sura adalah kesempatan langka. Saat ini, semua orang yang berdiri di alun-alun bisa masuk. Ayo pergi,
kata Bai Ze dan melangkah ke gerbang terlebih dahulu. Ketika orang-orang di alun-alun mendengar ini, mereka segera bersorak memekakkan telinga dan segera mengikutinya. Yingma, King Yuan, Sky Fox, dan keturunan langsung lainnya dari 8 raja mengikuti di belakang Bai Ze. Di suku Sky Fox, Liu Leer memandang Han Li, yang berdiri tak bergerak di samping, dan sedikit mengernyit. Sesosok mendekati Liu Leer. Itu adalah Husan, dan dia berkata dengan suara rendah, "Nona Leer, jangan khawatir. Yang mulia baru saja mengizinkan teman Han masuk. Dia akan masuk juga." Liu Leer mendengar ini dan tersenyum pada Husan. Dia berbalik dan melangkah ke gerbang Darah Sura. Husan menoleh untuk melihat Han Li dan juga memasuki gerbang Darah Sura. Setelah semua orang dari 8 suku memasuki gerbang Darah Shuro, suku-suku lain di alun-alun bergerak satu persatu sesuai dengan senioritas dan budidaya mereka. Han Li tidak berniat memprovokasi suku barbar tersebut. Setelah semua orang masuk, dia melangkah ke gerbang Darah Sura. Karena Bai Ze sebelumnya mengizinkan Han Li masuk, tidak ada yang berani mengatakan apapun, meskipun mereka tidak puas dengan masuknya Han Li. Beberapa anggota suku memandang Han Li dengan kewaspadaan dan permusuhan, tetapi Han Li menutup mata terhadap hal ini. Di dalam gerbang Darah Sura ada ruang yang sangat besar. Sejauh mata memandang, tanah tampak dipenuhi daging dan darah merah yang menggeliat. Kabut darah beterbangan di mana-mana, tapi tidak ada bau darah sama sekali. Malah ada perasaan menyegarkan, seolah sudah sampai di tempat asal janin ibu. Setiap kali dia menarik napas, dia tidak hanya merasa berenergi, tetapi tubuhnya juga terasa lebih ringan. Seluruh tubuhnya akan terasa hidup, seolah-olah dia baru saja makan tonik yang enak. Di atas ruang merah tua, lapisan kabut merah mengembun menjadi awan merah tua, memancarkan semburan energi vital yang sangat kaya. Itu sangat mirip dengan awan darah api belerang di alam luar angkasa Jilin. Han Li tidak menyangka akan ada situasi seperti itu di dalam. Dia terkejut dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Generasi muda dari berbagai suku di Wildlands dikejutkan dengan pemandangan di hadapan mereka. Namun, generasi yang lebih tua, seperti Liu Qing dan lainnya, tetap tenang, seolah-olah mereka sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Bai Ze tidak berhenti sama sekali. Dia adalah orang pertama yang melangkah maju, dan 8 balapan lainnya segera menyusul. Kelompok itu segera sampai di kedalaman ruang berwarna darah. Ruangan di sini luar biasa luas, dan tanahnya datar. Itu tampak seperti kotak berwarna merah tua. 8 pilar batu merah besar didirikan di alun-alun. Pilar-pilar batu itu sangat tinggi hingga ujungnya menembus awan merah di atas. Masing-masing pilar batu diukir dengan ukiran binatang raksasa, yang tidak lain adalah 8 raja roh sejati. Patung relief ini sangat hidup, dan memancarkan semburan aura yang kuat seolah-olah mereka hidup. Seolah-olah mereka bisa melepaskan diri dari pilar batu dan hidup kembali kapan saja. Namun, selain pilar batu tempat Bai Ze, batu penjelajah langit, dan Rahu berada, Anglo di pilar batu lainnya telah padam. Ketika orang-orang dari berbagai ras melihat ini, mereka berkumpul di dekat 8 pilar batu dan membungkuk pada patung relief 8 raja roh sejati. King Yuan, Wu Wu, kera pemindah gunung, dan rubah surgawi semuanya memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Di samping pilar batu Zuyan, Bian, kera gunung raksasa, dan rubah peri ekor 9, 4 raja roh sejati, mereka mulai menangis. Xiao Bai juga datang ke pilar batu merah tempat Pixiu bermata tinta berada. Ekspresinya kosong, dan matanya berkaca-kaca. Sebagai orang luar, Han Li tampak agak aneh dibandingkan dengan orang-orang yang berlutut di tanah di sekitarnya. Dia dengan tenang berjalan ke suatu tempat agak jauh dan berdiri diam. Dia melihat energi darah yang kaya di sekelilingnya dan diam-diam mengedarkan teknik penindasan penjara iblis surgawi untuk menyerapnya.
Gelombang panas segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, ia merasakan titik akupuntur misterius di tubuhnya yang belum terbuka tiba-tiba menjadi gelisah. Namun, dengan situasi orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, jadi dia hanya bisa diam-diam menyerap energi darah di sekitarnya. Sambil menyerap energi darah di sekitarnya, Han Li melihat ke-8 pilar batu merah di depannya, matanya berkedip. 8 Raja Roh sejati di depannya seharusnya memiliki kekuatan yang sama. Kultivasi Bai Ze tidak terduga, dan dia seharusnya mencapai alam leluhur Dao. Dari sini, nampaknya Raja Roh sejati lainnya juga harus ada seperti leluhur Dao. Kekuatan domain desolate benar-benar tidak bisa diremehkan. Namun, selain 8 Raja Roh sejati ini, apakah ada leluhur Dao lainnya? Bai Ze menunggu sejenak sebelum berbicara. Semuanya, meskipun jatuhnya Raja Roh sejati sangat memilukan, kami hanya bisa menerima kenyataan ini. Gerbang darah Asura hanya dibuka untuk waktu terbatas. Anda harus mengumpulkan emosi Anda dan terlebih dahulu memanggil kekuatan garis keturunan Raja Roh sejati. Bai Ze menunggu sejenak sebelum berbicara. King Yuan, Biwu, dan klan garis keturunan langsung 8 raja lainnya mendengar ini dan membuang emosi mereka. Mereka berdiri dan segera mulai bekerja, mengelilingi pilar batu klan mereka dan duduk bersila. Klan garis keturunan jaminan 8 raja lainnya juga mengelilingi pilar batu dan membentuk formasi. Karena Bai Ze masih di sana, klan Yingma tidak perlu dipanggil. Mereka tidak berkumpul di sekitar pilar batu, tapi semua berjalan ke samping dan berdiri diam. Namun, mata tinta PCU hanya memiliki satu keturunan, putih kecil. Oleh karena itu, mata tinta PCU adalah satu-satunya yang berada di dekat pilar batu, terlihat sedikit kesepian. Han Li memandang Little White dan sedikit mengernyit. Teman Han, Li Qima terbang ke sisi Han Li. Han Li mengangguk pada Li Qima dan tidak mengatakan apapun. Teman Han, jangan khawatir. Selanjutnya, kita akan memanggil kekuatan garis keturunan Raja Roh sejati. Tidak akan ada bahaya. Li Qima melihat kekhawatiran Han Li dan tersenyum. Si putih kecil sendirian. Dibandingkan dengan klan lain, dia terlalu lemah. Han Li masih terlihat sedikit khawatir. Jangan khawatir. Memanggil garis keturunan Raja Roh sejati tidak bergantung pada jumlah orang. Putih kecil sendirian, tapi dia adalah putra dari mata tinta PCU. Kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Tidak hanya akan tidak sulit baginya untuk merapalkan mantranya, tapi itu juga akan jauh lebih mudah daripada yang lain. Li Qima tersenyum seolah dia tahu banyak. Oh, ada pepatah seperti itu. Han Li mendengar ini dan mengangkat alisnya. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Li Qima tersenyum lagi. Setelah Li Qima selesai berbicara, klan mulai merapal mantra mereka. Mereka menggunakan jari untuk memotong pergelangan tangan. Segera, aliran darah keluar dari pergelangan tangan mereka. Darahnya tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, ia melayang di udara dan berubah menjadi bercak darah, dengan cepat terjalin satu sama lain dan membentuk formasi mantra berwarna darah yang rumit. Pilar-pilar batu klan ditutupi di dalamnya. Garis-garis pola berwarna darah muncul di pilar batu, berkedip dan beresonansi dengan formasi mantra berwarna darah. Meskipun putih kecil sendirian, dia menggunakan darahnya untuk menggambar formasi mantra berwarna darah. Apalagi formasi darahnya jauh lebih cemerlang dibandingkan 6 klan lainnya. Ketika Bai Ze melihat ini, tubuhnya bergetar dan terbelah menjadi 7. 7 sosok identik muncul di udara di samping bak api di 7 pilar batu. Zuyan, Suani, kera gunung raksasa, rubah peri ekor 9, dan mata tinta PCU adalah 5 pilar batu. Bai Ze, yang berdiri di samping 5 pilar batu, menunjuk satu jari dan nyala api menyala di ujung jarinya. Dengan suara kepulan yang lembut, bak api di 5 pilar batu menyala secara bersamaan. Ketika klan melihat ini,
mereka segera mengaktifkan formasi mantra berwarna darah di atas kepala mereka dengan sekuat tenaga. Cahaya berwarna darah yang menyilaukan bersinar dari formasi darah. Api emas di pilar batu semakin terang, memantulkan cahaya formasi darah. Pada saat ini, 5 Bai Ze melantunkan mantra pada saat yang sama dan membuat segel tangan untuk mengaktifkan api emas. Segera, lingkaran cahaya merah darah dan emas menyebar dan terus-menerus menyatu ke dalam kehampaan di dekatnya. Klan Raja Wali Petir dan klan Hun Hou tidak memerlukan Bai Ze untuk menyalakan api liar. Pada saat ini, mereka juga mengaktifkan formasi darah mereka sendiri. Bai Ze, yang berada di samping mereka, juga mengaktifkan api emas di bak api dan berkedip dengan formasi darah di bawah. Dalam turbulensi kehampaan, lingkaran cahaya keemasan darah yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar. Mereka menyebar ke seluruh alam abadi dan bahkan berbagai alam besar. Ada kekuatan pemanggilan dalam diri mereka. Pemanggilan garis keturunan membutuhkan waktu. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Mari kita tunggu dengan sabar. Sobat Han, apa rencanamu setelah upacara pengorbanan darah? Kata Li Qima lalu mengobrol dengan Han Li. Han Li mengobrol dengan Li Qima sambil diam-diam menyerap energi darah yang kaya di dekatnya. Pada saat yang sama, dia memperhatikan situasi di pilar batu. Saat keduanya mengobrol, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Kekosongan di bagian atas pilar batu berwarna merah darah di sebelah putih kecil adalah yang pertama muncul. Bintik-bintik cahaya putih merembes keluar dari kehampaan dan perlahan mengelilingi api emas di atas pilar batu. Apakah itu garis keturunan Raja Roh Sejati? Mata Han Li berbinar. Cahaya putih itu mengandung kekuatan garis keturunan Raja Roh Sejati yang sangat kaya. Itu sangat mirip dengan garis keturunan putih kecil, namun jauh lebih mulia. Iya, tampaknya garis keturunan putih kecil memang paling murni. Itu adalah orang pertama yang memanggil kekuatan garis keturunan PCU bermata tinta. Li Qima mengangguk pelan. Semakin banyak bintik putih merembes keluar dari kehampaan dan mengembun menjadi satu, membentuk bayangan binatang keberuntungan seputih salju. Bentuknya kira-kira sama dengan wujud PCU milik putih kecil, namun lebih kuat dan luar biasa. Matanya yang hitam pekat mengungkapkan perasaan bahwa ia meremehkan segala hal. Khususnya, mata vertikal yang panjang dan sempit terbelah di antara alis binatang keberuntungan seputih salju itu. Jejak cahaya hitam aneh terpancar darinya. Putih kecil memandangi binatang keberuntungan seputih salju itu. Dua sinar cahaya hitam aneh muncul di matanya. Melihat ini, Bai Ze juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Putih kecil yang memanggil garis keturunan Raja Roh Sejati PCU bermata tinta sepertinya adalah awal dari masalah ini. Segera, 4 klan lainnya juga mendapatkan hasilnya. Kekosongan di bagian atas pilar batu klan rubah surgawi bersinar dengan cahaya putih keabu-abuan, dan bola cahaya putih keabu-abuan melayang keluar dari kehampaan. Setiap bola cahaya memancarkan kekuatan garis keturunan yang kuat. Cahaya putih keabu-abuan dengan cepat berkumpul di satu tempat dan berubah menjadi bayangan rubah peri ekor 9. Melihat ini, orang-orang klan rubah surgawi sangat gembira. Di antara orang-orang klan rubah surgawi, lapisan fluoresensi muncul di tubuh Liu leher, pipi, lengan, dan bagian lain yang terlihat memiliki garis putih keabu-abuan di kulitnya. Mereka samar-samar beresonansi dengan bayangan rubah peri ekor 9 di udara. Liu Qing melihat situasi di tubuh Liu leher dan sangat gembira. Segera, bagian atas pilar batu klan King Yuan, klan Chuwu, dan klan kera pemindah gunung juga bersinar. Kekuatan garis keturunan Raja Roh Sejati berkumpul di udara dan memperlihatkan bayangan Raja Roh Sejati. Ketiga klan itu sangat gembira. Namun, pilar batu Hun Mo dan klan Raja Wali Guntur tidak bereaksi apapun.